Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Instalasi Web Server berbasis Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum, sekaligus memberikan pemahaman mengenai cara kerja web server, sistem operasi pendukung, hingga proses instalasi secara langsung. Selanjutnya, akan masuk kepada tahap pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya sebagai berikut. Perkenalkan, saya Septiananta dengan NIM 1923045. Pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan web server. Web server adalah perangkat lunak atau sistem yang bertugas menerima permintaan dari pengguna melalui browser, kemudian menyajikan halaman atau data yang diminta melalui protokol HTTP atau HTTPS. Dengan adanya web server, sebuah website dapat diakses oleh pengguna kapan saja selama terhubung ke jaringan. Selanjutnya, kita perlu juga memahami apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengelola seluruh perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer. Sistem operasi juga menjadi fondasi agar aplikasi termasuk web server dapat berjalan dengan baik. Salah satu sistem operasi yang banyak digunakan untuk web server adalah Linux. Untuk mengenal lebih jauh tentang Linux dan Ubuntu akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Haliza Fajrowat dengan NIM 192300269. Berikut ini kami akan membahas pengetahuan Linux dan Ubuntu. Linux merupakan sistem operasi yang berbentuk Unix yang bersifat open source, yang artinya dapat digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan secara bebas oleh siapa saja. Linux dikenal stabil, aman, dan banyak digunakan sistem operasi untuk server. Salah satu distribusi Linux populer saat ini adalah Ubuntu. Ubuntu mudah digunakan, memiliki hubungan komunitas yang luas, serta banyak digunakan untuk keperluan server. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan Ubuntu Server sebagai platform utama untuk membangun web server dengan bantuan VirtualBox sebagai media virtualisasi. Baik, yang pertama, sebelum memulai praktik ini kita memerlukan aplikasi VirtualBox, dan di sini kita bisa memilih untuk sistem operasi apa yang digunakan pada desktop teman-teman. Di sini saya menggunakan Windows, jadi kita download Windows Host. Sembari menunggu ini, teman-teman juga bisa sambil download ISO dari Ubuntu Server. Di sini kita perlu sekitar kurang lebih 3 GB. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah mendownload ISO Ubuntu-nya ini. Kurang lebih nanti akan menjadi hasil seperti ini. Oke, sepertinya tadi udah ininya sudah selesai download. Ya, selesai download, kita buka di file Explorer. Ini hasil VirtualBox yang sudah kita unduh. Kita buka untuk instalasi di desktop masing-masing. Kita next, kita accept, lalu next lagi, next, dan kita next saja. Lalu setelah itu install. Kita tunggu. Oke, sudah selesai install. Itu sudah masuk tampilan aplikasi dari VirtualBox-nya. Sekarang kita masuk pada tahap untuk membuat mesin virtualnya. Kita pilih new, kita buat baru, kita beri nama di sini dengan nama bebas. Namanya apa? Di sini saya pakai nama Ubuntu aja. Lalu di sini kita masukkan
ISO yang tadi setelah yang udah di-download, udah diunduh, yang tadi di sini. Maaf, di sini tadi kita udah selesai. Kalau udah unduh sini, kita pakai file ISO-nya. Ini. Oh ya, pastiin juga teman-teman sini pakai yang Ubuntu-nya server ya, bukan yang desktop. Kita checklist saja. Lalu untuk base memory saya pakai 2 GB. Dan di size juga pakai 25 GB. Kita finish. Sebelum melakukan run atau start di mesin virtual ini, kita perlu mengubah bagian networknya dari yang adapter 1, dari yang NAT kita ubah menjadi bridge adapter. Pastikan nanti teman-teman muncul seperti ini. Kita klik OK, lalu kita start. Selama proses instalasi di VirtualBox ini kita perlu banget buat mendapatkan sinyal jaringan internet yang bagus ya teman-teman, untuk permudah kita selama proses instalasi. Di sini saya pakai WiFi. Kita tunggu. Ini agak lama, kita tunggu aja. Ya, sudah berhasil. Kita tahap yang pertama setelah melakukan start tadi, kita pilih bahasa yang digunakan ya. Di sini kita pakai bahasa Inggris. Lalu settingan keyboard juga dan juga layout kita pakai English yang US. Langsung done. Lalu di sini kita pastikan juga menginstal Ubuntu server. Di sini juga ada pilihan Ubuntu server yang minimize. Tapi kita pakai yang Ubuntu server yang ukuran normal aja. Kita down. Perlu pastikan di sini internet sudah terhubung. Di sini kita pakai dengan IP 192.168.18.28/24. Jadi pastikan sini udah terhubung. Kalau itu dia belum terhubung, tahap berikutnya pasti akan ada masalah atau kendala. Karena sudah muncul, kita down. Kita down lagi. Tunggu sebentar. Dia akan melakukan cek IP address dulu di sini. Tunggu sebentar.
Kalau tadi teman-teman di pas pengecekan muncul IP internetnya belum muncul, di tahap ini kemungkinan pasti akan ada masalah. Tapi karena tadi saya IP address sudah muncul, maka di tahap ini bisa lanjut. Di sini udah muncul reading packet list. Jadi kalau udah muncul reading packet list, kita bisa langsung lanjut dan lalu di sini kita langsung lanjut down saja. Ini partisi atau penyimpanan yang digunakan. Tadi saya pakai 25, lalu dipotong mendapat 1 GB untuk BIOS dan lain-lain. Jadi kita bisa lanjut aja, nggak perlu ada yang diubah. Kita langsung bisa down lagi. Continue. Ya, di sini kita akan membuat untuk akunnya ya. Sini saya pakai nama saya pribadi, yaitu Muhammad Fikri Fadilah. Lalu server name-nya kita kasih nama Ubuntu server aja. Lalu pick username-nya saya kasih nama Fikri. Passwordnya 123. Ini bebas ya teman-teman, sesuai yang teman-teman mau buat, namanya bebas, server name juga bebas, username juga, password juga. Tapi pastikan nanti username sama password diingat atau dicatat, karena setelah ini kita bakal berhasil instalasi, kita bakal login menggunakan username dan passwordnya ya. Oke, saya memastikan dulu 123. Dan lalu kita nggak perlu Ubuntu Pro, kita langsung saja continue. Ini kita pastikan kita menginstal SSH servernya ya. Install SSH server. Dan nggak perlu ada checklist, kita lanjut ke bawah. Dan ya, kita masuk pada tahap instalasi sistem yang kita buat ini. Jadi kita memerlukan waktu yang agak lama. Jadi kemungkinan di sini di video ini, di tahap ini akan dipercepat. Sudah muncul tampilan reboot now. Bisa kita enter reboot now-nya. Ada muncul tampilan valid, tapi nggak perlu dihiraukan. Nanti kita bisa langsung enter aja. Muncul please remove the installation medium, then press enter. Kita enter. Oke, kita langsung masukkan username yang tadi udah kita buat. Tadi saya membuat username namanya dengan Fikri, lalu password. Makanya tadi saya bilang ingatkan, dan kalau username dan password harus diingat, karena nanti kita akan gunakan di sini untuk sebagai login. Ya, sekarang kita sudah masuk ke Ubuntu, sistem operasi Ubuntu-nya. Kita akan mulai pada tahap untuk menginstalasi web servernya. Yang pertama kita masukkan perintah sudo apt update. Jadi perintah ini tuh untuk memastikan aja kalau biar sistem tuh mengetahui versi terbaru dari paket dari yang tersedia ini. Enter, masukkan password yang tadi dari username ya, 123. Ya sudah. Tahap berikutnya sudo apt upgrade, tambahkan -y. Nah, perintah sudo apt upgrade ini tuh untuk mengupgrade semua paket yang sudah terinstall
ke versi yang terbaru. Nah, di sini saya nambahkan opsi min y ini untuk kayak untuk memberikan konfirmasi. Nanti setelah ini yes. Kita klik enter. Baik, sudah selesai pada tahap apt upgrade-nya. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menginstal Apache-nya. Kita masukkan perintah sudo apt install Apache 2 min-y. Sini kita akan menginstal untuk web server Apache-nya dengan perintah sudo apt install Apache min-y, sama seperti sebelumnya. Y ini biar prosesnya ini otomatis, nggak perlu melakukan konfirmasi. Y ini dari singkatan dari yes. Jadi kita langsung coba enter aja. Ya, sudah selesai kita menginstal web server Apache-nya. Lalu kita akan berpindah direktori dengan seperti ini, menggunakan perintah cd var www.html. Kita akan berpindah untuk ke direktori ke default dari si Apache-nya untuk menyimpan file website kita nanti. Kita masukkan perintah seperti ini. Kita enter. Sudah berubah, kita lihat masuk ke direktori ini. Lalu kita untuk berpindah menjadi user root. Fungsinya ini supaya kita bisa menjalankan perintah tanpa batasan permission. Kita masukkan perintah sudo su enter. Berubah, kita masuk ke tampilan root. Lalu di sini kita perlu membuat folder baru ke dalam direktori ini dari yang default Apache-nya, yaitu var www. Lalu kita masuk untuk membuat perintah membuat folder. Kita beri dengan perintah seperti ini, mkdir. Sebagai contoh, saya masukkan mkdir kelompok. Enter. Lalu kita masuk ke dalam folder yang kita buat ini, yaitu kelompok, dengan melakukan perintah seperti cd kelompok. Ya, kita sudah masuk dalam folder kelompok. Lalu kita pertama perlu menginstal paket NetTools-nya ini untuk digunakan untuk nanti kita bisa mendapatkan alat-alat jaringan seperti ipconfig, root, dan lain-lain. Perintah seperti ini, apt net install NetTools. Install NetTools. Kita enter. Akan menginstal. Sudah berhasil install. Lalu kita bisa melakukan perintah ifconfig. Ini kita untuk menampilkan jaringan dari web server yang udah kita buat ini. Jadi tadi kita perlu menginstal NetTools, itu digunakan untuk ini. Kita masuk ke berita ifconfig. Lalu di sini ada masuk di bagian inet 192.168.18.28. Kita bisa untuk mencoba di Chrome. Kita berikan perintah, masukkan 192.168.18.28. Ya, 28. Ya, 18.28. Kita masukkan perintah, apakah berhasil? Ya, kita di sini sudah berhasil untuk membuat
web server dari Apache ini. Lalu kita juga bisa membuat editor yang akan ditampilkan web server ini dengan masukkan perintah seperti ini. Karena ini kan tadi baru sekedar tampilan dari Apache-nya aja atau web server dari tampilan default, kita bisa masuk untuk mengubah tampilan dari web server kita ini dengan memberikan perintah nano index.html. Nah, sini kita bisa masukkan perintah berupa seperti coding. Sini saya sudah menyiapkan. Kita masukkan sini, maaf, kelompok. Ya, kan menghasilkan tampilan seperti ini setelah mengikuti codingnya tadi. Mungkin itu saja bagian akhir dari praktik ini. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.